Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harapkan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan ketiga dengan saya ini, di sini kita akan belajar tentang masih melanjutkan yang sebelumnya ya, materi sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang definisi operasional sebuah penelitian, kemudian penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Harapannya adalah setelah mendapatkan materi ini, kalian akan bisa membuat definisi operasional penelitian, kemudian mengetahui dan bisa menerapkan tentang penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Di mana untuk penelitian kuantitatif itu ada yang namanya penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Kita langsung mulai saja. Pertama, yaitu tentang definisi operasional sebuah penelitian. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya untuk mengukur sebuah variabel penelitian. Kemudian, definisi yang kedua, definisi operasional adalah semacam petunjuk bagi kita tentang bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel penelitian. Dan yang ketiga adalah informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama dengan penelitian yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Definisi operasional dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari penyimpangan atau kesalahan pada pemahaman saat pengumpulan data. Penyimpangan muncul dalam bentuk bias atau bias. Penyimpangan dapat disebabkan oleh pemilihan atau penggunaan instrumen sebagai alat pengumpul data yang kurang tepat, atau susunan pertanyaan yang tidak konsisten. Namun, bukan berarti bahwa semua variabel perlu diberikan definisi operasional variabel yang sudah jelas, mempunyai pengertian dan intervensi yang sama, misalnya seperti jenis kelamin, tidak perlu diberikan definisi operasional. Semua orang tidak akan membuat kesalahan untuk menentukan apakah seorang itu laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, pekerjaan pokok, misalnya, justru sangat perlu diberikan definisi operasional, sebab pekerjaan pokok dapat diartikan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan uang ataupun pekerjaan yang paling banyak menyita waktu dalam satu kurun waktu tertentu. Agar variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional. Biasa dalam penelitian disebut dengan definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel ini sangat penting dan diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data itu menjadi konsisten antara sumber data atau biasa disebut dengan responden yang satu dengan responden yang lainnya. Di samping variabel harus didefinisikan secara operasional, yang juga perlu dijelaskan adalah cara atau metode pengukuran,
hasil ukur atau kategorinya, serta yang tidak kalah penting yaitu skala pengukuran yang akan digunakan. Skala pengukuran kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang kedua ya. Untuk memudahkannya, biasanya definisi operasional dibentuk atau disajikan dalam sebuah metrik atau juga kolom-kolom. Jadi, definisi operasional pada setiap penelitian itu penting untuk dibuat. Karena apa? Karena akan memberikan penjelasan lebih jelas kepada seorang peneliti variabel apa, definisinya apa, alat ukurnya apa, dan hasil pengukurannya apa saja nanti yang akan disajikan dalam pembahasan atau dalam data di bab 4. Untuk lebih mudahnya, kita bisa melihat contoh tentang aplikasi variabel dan definisi operasional. Jika ada sebuah penelitian yang memiliki rumusan masalah, adakah pengaruh pemberian ekstrak lada hitam atau Piper-Nigrum L dengan seng terhadap jumlah spermatosit primer dan spermatid tikus putih yang jantan? Variabel yang pertama yaitu ada ekstrak lada hitam dan seng. Kalian harus membuat penjelasan dalam bentuk metrik atau tabel terkait dengan variabel itu. Bagaimana cara membuatnya? Kalian harus baca teori tentang ekstrak lada hitam dan juga seng. Kalau kita tidak membaca teori, kita tidak punya referensi, maka kita akan kesulitan untuk mendefinisikan secara operasionalnya. Selanjutnya, variabel yang berikutnya adalah jumlah spermatosit primer dan spermatid pada tikus putih jantan. Di sini juga kalian harus menjelaskan jumlah spermatosit primer dan spermatid tikus putih jantan itu apa. Kalau dilihat dari judul penelitian tersebut atau rumusan masalah tersebut, maka sudah jelas bahwa di situ terlihat bahwa variabel bebasnya adalah, masih ingat teori yang kemarin tentang pembahasan variabel bebas, variabel terikat, variabel independen, dependen ya, itu nanti silakan dibuka lagi jika memang sudah lupa. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain atau yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak lada hitam dan seng yang sediaannya adalah cair. Sementara variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah jumlah spermatosit primer dan spermatid pada tikus putih jantan. Ini adalah contoh untuk pembuatan definisi operasional dari penelitian. Kita masih menggunakan penelitian yang tadi. Yang harus didefinisikan, yang pertama adalah ekstrak lada hitam. Kemudian variabel bebasnya ekstrak lada hitam dan seng itu harus didefinisikan. Apa sebenarnya definisi dari ekstrak lada hitam di penelitian ini? Yang pertama, ekstrak lada hitam yang diberikan pada perlakuan didapatkan dari ekstrak buah lada dengan cara maserasi sehingga didapatkan konsentrasi hasil sebesar 28 mg per cc. Untuk kelompok P3 atau perlakuan 3 dan konsentrasi hasil 49 mg per cc untuk kelompok perlakuan yang keempat. Kemudian hasil ukurnya dari yang penggunaan ekstrak lada hitam pada kelompok perlakuan 1, 2, 3 akan diberikan ekstrak lada hitam 1,2 mili per ekor
per hari secara oral, diberikan selama 8 hari perlakuan. Jadi, tadi tikus putih jantan pada kelompok perlakuan 1, 2, 3 setiap hari selama 8 hari akan diberikan perlakuan. Perlakuannya adalah diberikan ekstrak lada hitam sebanyak 1,2 mili setiap hari sampai 8 hari secara oral. Untuk skalanya adalah numerik. Ingat skala numerik yang kemarin sudah kita bahas, silakan dibuka lagi. Selanjutnya adalah seng. Seng yang diberikan untuk masing-masing perlakuan berupa seng ZSO4. Maaf itu kesalahan penulisan, ZN04 atau seng. Hasil ukurnya kelompok perlakuan 3 dan 4 diberikan zinc sebanyak 0,2 mg per ekor per hari secara oral selama 8 hari perlakuan. Jadi yang membedakan dengan definisi operasional yang pertama adalah kalau definisi operasional yang kedua sama-sama diberikan perlakuan pada kelompok 3 dan pada kelompok 4. Diberikan perlakuan dengan memberikan zinc sebanyak 0,2 mg per ekor selama 8 hari berturut-turut. Untuk skalanya numerik. Selanjutnya, definisi operasional dari variabel terikat tadi yaitu jumlah spermatosit primer dan spermatid pada tikus putih jantan. Definisinya keseluruhan jumlah sel spermatosit dan spermatid pada salah satu testis. Hasil ukurnya diamati pada 9 tubulus seminiferus untuk tiap perlakuan dan skalanya adalah numerik. Jadi seperti ini cara membuat definisi operasional dari sebuah penelitian. Itu untuk definisi operasional dari penelitian. Oke, sekarang kita lanjut ke submateri yang berikutnya, yaitu tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu penelitian eksperimental dan penelitian non-eksperimental. Penelitian eksperimental terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu eksperimen Murphy, yang kedua eksperimen kuasi, yang ketiga eksperimen lemah, yang keempat eksperimen subjek tunggal. Sementara untuk penelitian non-eksperimen itu ada deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto, penelitian tindakan, dan historis. Kemudian untuk penelitian kualitatif itu terdiri dari biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus. Jadi kalian silahkan menentukan kira-kira nanti topik yang kalian punya itu lebih tepatnya menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, kalian tentukan lagi mau yang eksperimen atau non eksperimen. Silahkan difikirkan mulai dari sekarang. Oke, ini untuk jenis penelitian kuantitatif tadi terbagi menjadi dua, eksperimen dan non eksperimen. Untuk penelitian eksperimen yaitu penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen atau yang diberi perlakuan.
Kepada tiap kelompok eksperimen diberikan perlakuan-perlakuan tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol. Kemudian, kalau yang non-eksperimen, yaitu penelitian yang dengan melakukan percobaan tidak terhadap kelompok eksperimen, tetapi terhadap suatu populasi. Dan rata-rata kalau di penelitian farmasi itu jenisnya penelitiannya yaitu yang eksperimen. Penelitian kuantitatif, kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain juga menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka. Ingat ya, penggunaan angka. Mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula, pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, ataupun tampilan yang lainnya. Menurut Sugiono, untuk penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering juga disebut dengan metode tradisional, positivistik, ilmiah atau scientific, dan metode discovery. Metode kuantitatif dinamakan juga metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai seorang peneliti untuk dijadikan metode penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut metode ilmiah atau scientific karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah yaitu konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Ingat bahwa kuantitatif itu identik dengan angka dan dianalisis menggunakan uji statistik. Kita langsung lihat untuk yang pertama, yaitu jenis penelitian eksperimen atau eksperimental. Jenis penelitian eksperimen yang pertama yaitu penelitian eksperimen murni atau penelitian eksperimen sungguhan atau disebut dengan true experimental research. Penelitian untuk menyelidiki jadi true experimental research ini memiliki pengertian yaitu penelitian untuk menyelidiki kemungkinan saling ada hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan pada satu atau lebih kelompok eksperimen, satu atau lebih kondisi perlakuan yang membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Misalnya seperti ini. Tadi kita melihat bahwa ada dari penelitian yang tadi saya contohkan, itu ada tikus jantan yang diberikan
ekstrak lada hitam dan seng akan dilihat untuk spermatosit primer dan spermatidnya. Jadi, di situ ada, kalau yang dimasukkan eksperimen murni, jadi ada tikus yang tidak diberikan perlakuan dan diberikan perlakuan. Seperti itu. Yang tidak diberikan perlakuannya tadi diberikan selama 8 hari secara berturut-turut, kemudian dilihat untuk jumlah spermatosit dan spermatidnya. Tetapi yang dimaksud dari kelompok kontrol, jadi ada tikus jantan juga, tetapi yang tidak diberikan perlakuan sama sekali, dan itu adalah disebut dengan kelompok kontrol. Nah, salah satu ciri dari penelitian eksperimen murni adalah terdapat kelompok kontrolnya. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen kuasi atau quasi eksperimen research. Dalam penelitian jenis ini, peneliti mencoba memenuhi kriteria eksperimen dengan mengadakan tes awal dan tes akhir untuk mengukur perolehan dari perlakuan uji dan sudah mempunyai kelompok kontrol. Peneliti dapat menggunakan kelompok eksperimen sebagai kelompok kontrol, sehingga kedua kelompok tersebut merupakan subjek yang sama. Karena penentuan subjek peneliti tidak dilaksanakan secara acak, jenis penelitian semacam ini dikelompokkan ke dalam penelitian kuasi eksperimen. Syarat-syarat sebagai penelitian eksperimen tidak cukup memadai. Syarat-syarat pokok yang tidak dapat dipenuhi oleh penelitian eksperimen semua adalah, misalnya tidak ada randomisasi, yang berarti pengelompokan anggota sampel dan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan random secara acak. Kemudian, ini merupakan syarat-syarat dari penelitian eksperimen semu ya. Kemudian yang kedua, kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan, karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Karena penelitian sulit untuk dilakukan randomisasi, maka peneliti pada umumnya tidak menggunakan rancangan eksperimen sungguhan. Untuk peneliti biasanya menggunakan kuasi eksperimen, karena tadi populasinya sulit untuk dirandomisasi ya. Desain ini tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-ancaman dari validitas. Disebut eksperimen semu karena eksperimen ini belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi. Oleh sebab itu, validitas penelitian menjadi kurang cukup untuk disebut sebagai eksperimen murni atau true eksperimen. Rancangan-rancangan yang tergolong ke dalam kelompok ini, itu yang pertama ada rancangan rangkaian waktu, kemudian atau disebut dengan time series design, control time series design, kemudian non-equivalent control group, kemudian yang rancangan separate sample pretest post-test, separate sample pretest post-test juga, itu sering sekali sih digunakan. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen lemah atau back experimental research. Penelitian eksperimen yang desain dan perlakuannya seperti eksperimen, tetapi tidak ada pengontrol variabel sama sekali. Eksperimen ini sangat lemah kadar validitasnya. Tujuan penelitian ini untuk kepentingan latihan dalam melaksanakan penelitian eksperimen yang sesungguhnya atau true eksperimen. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen subjek tunggal. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan kepada subjek tertentu secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.
Desain penelitian ini memfokuskan pada data individu sebagai subjek penelitian. Penggunaan skor individu lebih utama daripada skor rata-rata kelompok. Selanjutnya, ini adalah penelitian non-eksperimental atau masih kuantitatif juga, tapi kategorinya non-eksperimental. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian ini juga digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan data atau analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan. Dan masalah yang layak untuk diteliti dengan menggunakan metode deskriptif ini adalah masalah-masalah yang saat-saat ini sedang dihadapi. Misalkan kalau yang sekarang misalkan tentang corona misalnya, ataupun yang lainnya, khususnya di bidang kesehatan. Karena kalian farmasi ya tentunya di bidang farmasi, di bidang kesehatan, tapi yang fokusnya ke farmasi. Masalah-masalah ini baik yang berkaitan dengan penelaahan terhadap masalah mencakup aspek cukup banyak, menelaah suatu kasus tunggal, mengadakan perbandingan antara satu hal dengan hal yang lain, ataupun untuk melihat hubungan antara suatu gejala dengan peristiwa yang mungkin akan timbul dengan munculnya gejala tersebut. Metode penelitian deskriptif sering digunakan dalam program pelayanan kesehatan, terutama dalam rangka mengadakan perbaikan dan peningkatan program-program pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian mengenai masalah metode pemberantasan penyakit menular misalnya dapat mengungkapkan berbagai macam aspek, terutama dari segi efisiensi, efektivitas cara tersebut. Selanjutnya, dapat juga digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya tentang penggunaan metode yang bersangkutan, serta mencari alternatif lain apabila ternyata cara tersebut tidak atau kurang efektif dan efisien. Langkah-langkah kalau kalian mau melakukan penelitian deskriptif, di sini ada beberapa metode yang mungkin bisa menjadikan kalian referensi atau gambaran bagaimana nanti jika akan melakukan penelitian deskriptif. Yang pertama, pastikan kalian harus memiliki masalah apa yang akan diteliti. Pengen penelitian deskriptif tapi belum tahu permasalahannya apa ya, nyari-nyari ya nggak jadi nanti ya. Jadi harus tahu dulu permasalahannya apa, fenomenanya apa di lapangan atau di masyarakat. Nah baru kalian tentukan, oh ini mau pakai yang deskriptif atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, merumuskan dan mengadakan pembatasan masalah. Kemudian berdasarkan masalah tersebut diadakan studi pendahuluan. Jadi kalian melakukan studi pendahuluan untuk menghimpun informasi dan teori-teori sebagai dasar menyusun kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian membuat asumsi atau anggapan-anggapan yang menjadi dasar perumusan hipotesis penelitian. Merumuskan hipotesis penelitian. Selanjutnya merumuskan dan memilih teknik pengumpulan datanya, menentukan kriteria atau kategori untuk mengadakan klasifikasi data, menentukan teknik dan alat pengumpul data yang akan digunakan, melaksanakan penelitian atau pengumpulan data untuk menguji hipotesis, melakukan pengolahan data dan analisis data, dan menarik kesimpulan atau generalisasi,
serta menyusun laporan dari penelitian. Jadi itu untuk langkah-langkah penelitian deskriptif. Selanjutnya adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel tertentu. Penelitian ini dilakukan secara alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Instrumennya pastikan sudah ada dulu sebelum kalian terjun ke responden. Hasil dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan di antara variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini tidak terdapat pengontrol variabel maupun manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Jadi, penelitian komparatif atau disebut dengan studi perbandingan, penelitian dengan menggunakan metode studi perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa atau situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu. Studi ini dimulai dengan mengadakan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu gejala tertentu, kemudian dibandingkan dengan situasi lain, atau sekaligus membandingkan suatu gejala atau peristiwa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari dua atau beberapa kelompok sampel yang kalian punya. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan penyebab, selanjutnya ditetapkan bahwa suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu gejala pada objek yang diteliti itulah sebenarnya yang menyebabkan munculnya gejala tersebut, baik pada objek yang diteliti maupun pada objek pembandingnya atau yang diperbandingkan. Jadi itu, komparatif adalah penelitian perbandingan, membandingkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah penelitian korelasi atau korelasional. Penelitian untuk yang dimaksudkan adalah penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, untuk penelitian korelasi ini atau correlation study, pada hakikatnya merupakan penelitian atau penelaahan hubungan antar dua variabel pada suatu situasi atau sekelompok subjek. Hal ini dilakukan untuk melihat hubungan antara gejala satu dengan gejala yang lainnya atau variabel satu dengan variabel yang lainnya. Untuk mengetahui korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, diusahakan dengan mengidentifikasi variabel yang ada pada suatu objek. Kemudian, identifikasi pula variabel lain yang ada pada objek yang sama dan dilihat apakah ada hubungan antara keduanya. Dalam uji statistik biasanya menggunakan analisis korelasi. Secara sederhana dapat dilakukan dengan melihat skor atau nilai rata-rata dari variabel yang satu dengan skor rata-rata dari variabel yang lainnya. Koefisiensi korelasi yang diperoleh selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk menguji hipotesis penelitian yang kemudian dapat dibuktikan untuk membuktikan apakah ada hubungan kedua variabel tersebut dan sejauh mana hubungan keduanya. Misalnya, penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan antara berat badan bayi baru lahir dengan jumlah paritas dari ibu hamil atau dari ibunya. Hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi anak balita.
hubungan antara angka kematian anak balita dengan kelengkapan imunisasi ataupun sebagainya. Selanjutnya adalah penelitian survei. Penelitian survei ini adalah penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan-pertanyaan. Karena tahu ya, survei, berarti ada survei, ada pertanyaan yang akan diajukan. Satu cara mengumpulkan data melalui komunikasi dengan individu-individu dalam suatu sampel atau penelitian yang teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan tertulis atau lisan. Untuk penelitian survei, ini masih merupakan deskriptif ya. Pada umumnya, penelitian survei bertujuan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di saat ini atau sekarang ini. Kemudian, hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut. Jadi, survei bukan semata-mata dilaksanakan untuk membuat deskripsi tentang suatu keadaan saja, melainkan juga untuk menjelaskan tentang hubungan antara berbagai variabel yang diteliti dari objek yang mempunyai unit atau individu yang cukup banyak. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan survei, biasanya hasilnya dibuat suatu analisis secara kuantitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Nah, dalam penelitian kesehatan, jenis penelitian survei itu dapat digolongkan dalam beberapa hal, misalnya survei rumah tangga, survei morbiditas, survei analisis jabatan, ataupun survei pendapatan umum. Ya, itu untuk jenis-jenis untuk penelitian survei. Selanjutnya adalah penelitian ex post facto atau after the fact. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas terjadi karena perkembangan suatu kejadian secara alami. Penelitian ex post facto merupakan penelitian yang variabel-variabel bebasnya telah terjadi perlakuan atau treatment, tidak dilakukan pada saat penelitian berlangsung, sehingga penelitian ini bisa dipisahkan dengan penelitian eksperimen. Penelitian ini juga ingin melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian tindakan atau action research. Penelitian tindakan ini adalah penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan suatu atau akibat tindakannya. Untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian penelitian historis atau historical research, yaitu penelitian untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. Oke, itu untuk yang penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk yang penelitian kualitatif ini akan saya bahas sekarang. Saya harapkan untuk yang penelitian kuantitatif tadi sudah bisa dipahami, karena sebagian besar nanti kalian pada saat penyusunan proposal untuk skripsinya, sebagian besar pasti akan menggunakan penelitian yang jenisnya kuantitatif. Jarang sekali penelitian kualitatif
diterapkan di farmasi ya. Tapi meskipun ada, tapi mungkin kalau yang sekarang diarahkannya untuk kuantitatif. Tapi ini untuk penelitian kualitatif, meskipun nanti kalian tidak menggunakan ini sebagai gambaran atau referensi atau pengetahuan kalian tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, jadi masih beken yang penelitian kuantitatif ya. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme atau positivism serta sebagai metode atristik karena proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola. Jadi belum ada pola yang belum ada pola tertentu seperti pada penelitian kuantitatif yang sudah terpola dan instrumennya sudah jelas dan pengambilan data harus dilakukan seperti ini. Tapi berbeda untuk penelitian kualitatif. Atau disebut juga metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebagai metode penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Tetapi kalau metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Nah, di sini untuk jenisnya ya. Biografi. Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang ditulis kembali dengan mengumpulkan dokumen atau arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan turning point moment atau epinepi yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Penelitian menginterpretasikan subjek seperti subjek tersebut untuk memposisikan dirinya sendiri. Atau kita sering melihat ada orang yang membuat buku biografi. Nah, itu teknik untuk membuat buku tersebut menggunakan penelitian kualitatif yang jenisnya adalah biografi. Jadi nanti akan menggambarkan seseorang mulai dari latar belakangnya, pengalaman-pengalaman masa lalunya hingga mengulik untuk perubahan apa yang sesuatu kejadian apa yang bisa merubah seseorang tersebut menjadi seperti sekarang ini gitu. Dan untuk metode kualitatif sendiri itu juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisa mendalam atau disebut dengan in-depth analysis atau in-depth interview, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodenya kualitatif, yakni bersifat bahwa sifat suatu masalah atau suatu problem tersebut akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Selanjutnya adalah studi fenomenologi atau di sini penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Saya punya pengalaman pernah melakukan studi fenomenologi. Jadi sebelum-sebelumnya saya kalau penelitian itu selalu kuantitatif, tapi saya ingin mencoba penelitian kualitatif. Karena banyak orang yang sudah berpengalaman untuk melakukan penelitian kualitatif, ternyata itu tidak kalah menarik
dibandingkan penelitian kuantitatif gitu. Jadi waktu itu saya mengambil judul tentang studi fenomenologi pseudoscisis. Pseudoscisis itu adalah kehamilan palsu. Seseorang yang merasa dirinya hamil sebenarnya adalah dia tidak hamil gitu. Jadi terjadi perutnya membesar, tidak menstruasi, mual muntah, seperti orang hamil, tapi padahal dia itu tidak sedang hamil. Pseudoscisis merupakan gangguan psikologis pada seseorang yang memang menginginkan kehamilan atau memiliki trauma pada keluarganya karena keluarganya menuntut hamil, ataupun karena orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan psikosomatik yang mengakibatkan munculnya gejala tersebut gitu. Jadi ternyata banyak sekali orang-orang yang mengalami pseudoscisis, dan itu karena kejadiannya jarang dan sangat langka sekali, makanya saya menggunakan studi fenomenologi. Karena kalau untuk penelitian kualitatif, untuk jumlah sampel tidak sebanyak penelitian kuantitatif. Kita cukup menggunakan 2-3 orang saja, tapi diwawancarai secara mendalam atau in-depth interview itu sebenarnya sudah cukup gitu. Akan tetapi kesulitannya adalah mentranskrip dari hasil wawancara itu ke dalam tulisan, kemudian menyimpulkan itu yang kadang menjadi kesulitan karena direkam dulu orangnya ngomong, habis itu nanti setelah itu kita transkripkan ke dalam tulisan, kita harus mendengarkan, mengetik, itu yang kadang membuat jenuh pada penelitian kualitatif ya. Tapi itu sangat menarik. Selanjutnya adalah jenis yang ketiga, yaitu graded theory. Penelitian untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak, atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Inti dari pendekatan graded theory adalah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat pada konteks peristiwa yang dipelajari. Berikutnya, etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti menguji kelompok tersebut dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup responden atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok tersebut yang menjadi respondennya. Kemudian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan sebagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Saya juga punya pengalaman melakukan studi kasus ini. Masih dengan topik yang sama, yaitu pseudoscisis. Saya ambil salah satu pasien yang menurut saya itu pasien yang benar-benar fenomenal, ya. Saya jadikan studi kasus. Jadi saya gali kenapa bisa mengalami kehamilan palsu dan lain-lain, sampai orang tersebut seperti orang hamil 5 bulan, perutnya membesar, mual muntah, dan pada saat dilakukan pipet test ternyata hasilnya positif. Jadi dari masalah psikologisnya itu digali, ada masa lalunya yang memunculkan kenapa seseorang bisa merasa seperti itu. Padahal pada saat dilakukan pemeriksaan USG ya tidak ada kehamilan, dan lama-lama ya perutnya akan ya kempes dengan sendirinya gitu, karena memang tidak terjadi kehamilan. Itu sangat menarik. Kalian nanti kalau ingin lebih tahu tentang penelitian saya, kalian bisa browsing saja, cari tentang studi kasus di jurnal Medicine. Saya sudah membuatnya, atau kalian bisa langsung browsing aja, cari tentang judulnya studi fenomenologi hamil palsu atau pseudoscisis. Oke, itu untuk materi hari ini sudah cukup. Semoga, saya harapkan kalian bisa memahami. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan nanti kita bisa diskusikan di forum. Kemudian juga silakan kalian baca-baca lagi materinya secara lengkap dari textbook.
Kemudian jangan hanya bermodal dari PowerPoint yang saya sampaikan saja, tapi kalian juga harus berusaha mencari tahu lebih banyak. Karena apa? Karena itu sangat bermanfaat untuk nanti kalian menyusun usulan proposal penelitian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.